suwun. Itu bentuk sapaan ya, masih bentuk sederhana. Jadi ketika guru menanyakan kabar, how are you today? Bagaimana kabar kalian? Kalian menjawabnya kami baik, I'm good, atau bisa menggunakan fine, I'm fine. Tapi karena di sini banyak ya, makanya be fine, kami baik. Ya. Coba ulangi. How are you today? Alhamdulillah be fine. Nah, ini pertemuan kedua ya setelah kemarin saya praktek di sini membahas tentang invitation. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk clear kelas, untuk ketua kelas menyiapkan doa terlebih dahulu. Sebelum lain berdoa dimulai. Doa selesai. Are you ready for study English? Siap ya untuk belajar hari ini tentang pelajaran bahasa Inggris. Masih ada yang ingat kemarin minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo. Invitation atau undangan. Invitation tuh ada berapa tipe sih? Dua. Ada tipe. Yang pertama tipe apa? Ada formal invitation. Apa formal invitation? Undangan resmi. Sedangkan yang kedua informasi invitation, informal invitation. Yes. Ya. Undangan tidak resmi atau ya bentuknya santai ya. Kalau surat resmi itu termasuknya kemarin belum ada penjelasan. Kalau untuk surat resmi atau informal invitation itu terdapat, kalau di Indonesia ya, itu terdapat kop surat. Di atasnya itu termasuknya ada logonya, kemudian pemberitahuan pemerintah atau apa gitu kan, termasuknya perusahaannya. Contohnya itu nah ini mah surat resmi di sekolah ya, contohnya saja. Jadi contohnya itu di atasnya ada kop surat. Bahasa yang santai. Bahasanya yang santai ya, tidak pakai yang resmi kan. Kalau resmi itu bahasanya terlalu formal banget gitu kan. Jadi ini kan sengaja mengajak kepada saudara, teman, ataupun kepada orang-orang terdekat saja biasanya. Maksudnya contohnya adalah birthday party, wedding party, itu juga termasuk ya. Karena yang kemarin tuh yang ajakan dinner juga termasuknya masuk ke dalam informal invitation. Sebab di dalam isi dari undangan tersebut itu bentuknya santai ya, enggak resmi.
lagi. Ya, makanya penerimanya itu ada bahasa-bahasa sayangnya biasanya. Ada sahabat, ya, kalau orang yang itu mah pacar ya, sayang. Itu penerima undangan, maksudnya bagian awal dari sebuah invitation yang berupa sapaan untuk penerima undangan. Itu juga menggunakan namanya saja. Itu siapa namanya Mbak? Tiara. Jadi ada kata tuh aja. Contohnya ini ya, contohnya. Biasanya kalau di bagian ini tidak ada MS, hanya ada bagian greeting, kemudian pada kedua information, closing statement, dan signature. Ini bagian signature. Di bagian information itu menjelaskan tentang part itu di base baru konten juga. Dan waktunya tanggal 11 bulan November tahun 2020 dan jamnya jam 7 sampai jam 9. Tapi kadang pakainya atau pakai ya, waktu itu juga bisa. Nah ini kan nggak perlu karena udah menunjukkan waktunya. Aku contoh dari birthday party ya, ini salah satunya. Ada lagi yang bentuk undangannya simple ya. Tugas yang kemarin udah selesai. Belum. Kemarin yang baru ngumpulin 2 aja. Belum. Oh, ini presentasinya ya. Siap presentasi. Nah ini ada lagi contohnya yang lebih simple ya. Nah untuk formal invitation itu biasanya apa ya, bagian-bagian suratnya itu nggak banyak gambar ya, polos. Paling kalau misalkan ada ini juga semacam bulat-bulat, dan rame. Itu untuk informal invitation itu untuk undangannya ya boleh digambar. Kalau untuk yang acara ulang tahun dan itu biasanya ada gambar balon, kemudian ada gambar bolu ulang tahunnya, tergantung bentuk undangannya ya. Apalagi yang wedding party kan biasanya ada gambar pengantinnya juga kan ya. Emang ada gambar pengantinnya, atau kadang hanya gambar animasi saja. Bedanya seperti itu kalau resmi ya, karena bentuknya resmi yang diundang juga hanya pejabat organisasi atau mungkin kalau sekolah ya hanya orang-orang tertentu saja. Jadi bentuknya ini ya tidak boleh ada gambar-gambar lain. Nah contohnya ini ya, undangan resmi. Kalau ini nggak ada suratnya. Bentuk undangannya itu simple, tidak ada gambar-gambar lain, paling gambarnya cuma dia. Merah nggak?
pakai bahasa Kalau Inggris ya? pakai bisa pakai bahasa Inggris. Oh, bisa. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa? judulnya Jangan apa tuh? jangan undangan wisuda. Oh, Ya, baik. Wisudanya wisuda apa tuh? Sekolahan atau kuliah? iya. Iya, bisa. Dibedakan. Dibedakan belakangan. Anyong it. Informasi material standar. Ada yang ditanyakan? Untuk materi hari ini anak-anak. Ada yang tanya nggak? Do you understand? Hari ini dulu. Oke, udah paham. Soalnya tadi ada beberapa yang jawabannya masih salah untuk ini ya. Kayak di sini kan menanyakan when will the party be held? Kapan pesta akan diselenggarakan? Itu ada yang ditulis semua dari tempatnya sama waktunya, sedangkan sini hanya menanyakan kapan. Kalau untuk waktu juga nggak apa sih, tapi nggak usah ditulis semua ya, nggak usah ditulis semua. Where will the party be held? Nah, where itu menanyakan tempat, di mana, di mana acara party itu atau acara pesta itu akan diselenggarakan. Tadi di Okay, now study English today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi